Pada manga One Piece chapter 1116 kemarin, Vegapunk bilang entah apa maksud dan tujuannya, Joy Boy diduga dengan sengaja ingin mewariskan ketiga senjata kuno yang pada masa Void Century sudah menenggelamkan sebagian daratan yang ada di dunia kepada generasi setelahnya. Yang mana itu berarti pada masa Void Century ketiga senjata kuno yang ada semuanya sudah pernah berada di tangan Joy Boy. Dengan ketiga senjata kuno pernah berada di tangan Joy Boy, bukankah itu berarti orang yang paling bertanggung jawab atas tenggelamnya beberapa peradaban ke dasar laut pada masa Void Century tidak lain dan tidak bukan adalah Joy Boy itu sendiri? Jadi fix sekarang Imusama dan pemerintah dunia adalah pihak yang baik, sementara Joy Boy dan para nakamanya adalah pihak yang jahat. Tapi jika seperti itu adanya, kenapa Imusama bisa dengan gampangnya memusnahkan Lulusia Kingdom hanya sekedar untuk menguji apakah Mother Flame ciptaannya Vegapunk bisa berfungsi dengan baik atau tidak? Atau pernyataan Vegapunk sebenarnya kurang tepat? Yang ingin Joy Boy wariskan kepada generasi setelahnya hanyalah 2 dari 3 senjata kuno saja, yaitu Poseidon dengan lineage faktornya dan Pluton dengan blueprintnya. Tujuannya tentu saja untuk memastikan kalau generasi setelahnya memiliki senjata yang sepadan untuk menandingi satu senjata kuno yang jatuh ke tangan Imusama yang kuat dugaan adalah Uranus. Setelah memadamkan Mother Flame versi Void Century, Joy Boy yakin suatu saat nanti pasti akan muncul manusia yang bisa menciptakan bahan bakar serupa, sehingga dia khawatir Imusama akan semakin semena-mena menggunakan Uranus untuk mengancam seluruh dunia agar tunduk dan patuh kepada organisasi yang dia dirikan. Ibaratnya seperti Shopee lah, yang pada tanggal 6 bulan 6 ini mengadakan program Shopee 66 untuk menaklukkan hati seluruh rakyat Indonesia dengan program diskon besar-besarannya. Incaran saya sih, Heino kotak sepatu transparan ini. Semoga saja harganya nanti bisa ikut terdiskon besar-besaran juga. Soalnya kalau dilihat-lihat, instalasinya mudah dan bahan plastiknya juga tebel, jadi nggak bakalan penyok kayak kotak sepatu 3000-an yang dulu saya beli. Untuk link produknya saya taruh di kolom deskripsi ya, barangkali kalian juga ada yang sama tertariknya kayak saya. Nah, ibaratnya seperti Amerika Serikat lah. Pasca Perang Dunia Kedua, karena hanya mereka yang memiliki teknologi nuklir, Amerika jadi semena-mena mengatur negara lain, bahkan sampai sekarang. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa negara akhirnya bisa menguasai teknologi nuklir juga, sehingga politik menakut-nakutinya Amerika mulai kehilangan tajinya. Lalu untuk menutupi kelemahannya itu, diprovokasilah PBB untuk membentuk perjanjian pelarangan pengembangan senjata nuklir. Meskipun pada kenyataannya, Amerika Serikat tetap memproduksi dan mensiagakan hulu-hulu ledak nuklirnya di suatu tempat. Bukankah ini mirip seperti pemerintah dunia yang melarang siapapun mempelajari poneglyph dengan alasan itu bisa membangkitkan senjata kuno, sementara mereka sendiri diam-diam sudah memiliki satu di antaranya, serta aktif mencari cara untuk membangkitkannya lagi. Jadi mau bagaimanapun, menurut saya yang fuck up itu ya tetap saja pemerintah dunia. Lalu jika tujuan Joy Boy ingin mewariskan senjata kuno hanya agar Uranus yang dipegang oleh Imusama jadi punya tandingan, bukankah itu sama saja hanya akan membuat seluruh dunia jadi semakin cepat tenggelam akibat adu gontok antar senjata kuno? Ibaratnya kalau seluruh negara mengembangkan senjata nuklir, lalu mereka saling lempar-lemparan senjata nuklir karena ada sedikit provokasi, maka kiamat akan jadi semakin cepat, bukan? Sehingga saya pikir pasti ada maksud lain kenapa Joy Boy ingin agar senjata kuno diwariskan ke generasi setelahnya. Dugaan saya, selain bisa menenggelamkan seluruh daratan, senjata-senjata kuno tersebut sebenarnya juga bisa digunakan untuk menyurutkan lautan. Bukankah menurut cerita dalam kitab suci, pada zaman Nabi Nuh, bumi sempat mengalami banjir besar yang menenggelamkan seluruh daratan? Lalu dalam beberapa waktu kemudian, air banjir bisa menyusut kembali dan tinggi permukaan laut kembali seperti semula. Jadi jika memang kondisi bumi One Piece saat ini adalah kondisi banjir bandang akibat perang besar di masa Void Century, maka akan datang masa di mana banjir bandang tersebut akan surut seperti banjir bandang di masa Nabi Nuh, bukan? Tapi bagaimana caranya? Jika kalian anak IPA, pasti pernah dengar dong istilah hukum kekekalan massa. Menurut hukum kekekalan massa, volume air di muka bumi itu jumlahnya tidak akan pernah berkurang ataupun bertambah, tetapi hanya akan berubah wujud saja dari A ke B atau ke C saja. Sehingga logikanya, untuk membuat air laut menyusut kembali seperti masa 800 tahunan yang lalu, maka wujud air laut harus diubah ke wujud lain, entah itu ke wujud padat menjadi es, atau ke wujud gas menjadi uap air. Dan kedua metode tersebut menurut saya bisa dilakukan oleh Poseidon dan Pluton. Jadi begini, pernah dengar Bagi dan Shanks ribut soal lebih dingin mana kutub utara dan kutub selatan? Pada kenyataannya, dalam peta dunia One Piece belum pernah diperlihatkan di mana posisi kutub utara dan kutub selatan, bukan? Saya menduga kedua kutub itu sebenarnya pernah ada di zaman sebelum 800 tahunan yang lalu. Namun gara-gara perang di masa Void Century yang menyebabkan pergeseran lempeng bumi untuk menciptakan redline hingga pemanasan global akibat digunakannya senjata kuno, es di kedua kutub tersebut mencair dan membanjiri seluruh dunia.
Prediksi saya, cerita One Piece nanti akan berakhir dengan kembali berfungsinya kedua kutub es tersebut. Dengan kembali membekunya kutub utara dan kutub selatan, maka tinggi permukaan air laut akan kembali menyurut dan daratan yang dulu sempat tenggelam akan muncul kembali ke permukaan. Nah, untuk bisa mewujudkan hal itu, Pluton dibutuhkan untuk menghancurkan Red Line dan menguapkan air laut sebanyak-banyaknya. Yang menarik adalah tugasnya Poseidon. Menurut perkataan Jinbe saat membantu Thousand Sunny kabur dari Whole Cake Island, jika sudah masuk dalam mode serius, manusia ikan bahkan bisa mengubah arus laut. Jika manusia ikan saja bisa mengubah arus laut, bagaimana dengan para Sea King? Jadi menurut saya, Poseidon punya tugas untuk mengarahkan arus laut ke kutub utara dan selatan agar membeku di sana. Masalahnya tinggal bagaimana air laut itu akan membeku di masing-masing kutub yang saya masih belum ada inspirasinya. Mungkin pada akhirnya nanti, Uranuslah yang akan mengemban tugas untuk membekukan kembali kedua kutub tersebut. So, piye menurutmu Cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.